lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku, ingat kasihnya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus. Oh kasih Yesus, kasih Yesus. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, serta talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya tiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercahayalah generasi muda Kota Makassar. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Seberapa kita dari sini yang bersuka cita boleh lambaikan tangan? Haleluya. Haleluya. Saya undang kita sekalian untuk bangkit berdiri. Kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus buat segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami yang tiada henti-hentinya ya Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, sekarang kami akan ibadah ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya yang hanya boleh jadi dalam nama-Mu. Biarlah ya Bapa, apa yang kami berikan pada sore hari ini kiranya itu untuk kelebaran akan firman-Mu. Kami yang sudah siap untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu, mari kita sama-sama katakan Amin. Haleluya. Mari kita sambut Allah kita yang setia dan benar. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Yes. Kau yang terhebat, pelayan dirimu, jiwaku pun bersorak Engkau, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan. Yes. Mari kita sama-sama kan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu. Kau yang terhebat, pelayan dirimu, jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia, Yesus Tuhan. hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, Yes Lord. tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku.
Mari siapkan hati kita mau tenggelam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Sama-sama kita katakan pujian ini. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu Tuhan yang menenunku serupa gambaran-Mu. Oh, sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Sungguh Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diri. Katakan tak kusangka, tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Tuhan nanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu. Saya juga semua bangkit berdiri. Ku hidupku di altar-Mu, ku sah selama ini Tuhan.
Kau menantikan kami untuk kembali Tuhan. Ku akui semua dosaku, oh ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Katakan, tak kusangka Kau menunggu Tuhan. Katakan, di altar-Mu, di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Raja. Sekali lagi katakan, biar nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami sadar Tuhan, Kau menanti kami, Kau menantikan kami Tuhan. Kau Tuhan Raja kami. Mari naikkan sembahmu kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, 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 oh. Yesus, Kau menunggu hidup kami untuk kembali Tuhan. Kami mau kembali kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, Jesus. Yesus.
Kau menunggu hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Menaikkan syukurmu kepada Tuhan, menaikkan sembahmu kepada Dia. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami di atas mezbamu Tuhan. Terus sembah Dia. Hatiku terlukis namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hatimu terukir namaku di matamu. Katakan terlukis wajahku, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meskipun aku terjatuh, namun lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta. Betapa besar. Sama-sama
katakan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga. Engkau katakan, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai, salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan. Kerjaan selanjutnya sampai silakan kepada hambanya. Sungguh berharga Sungguh berharga Engkau, sungguh berharga sungguh berharga Engkau, sungguh berharga kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Lebih dahsyat lagi, come on. Yeay. Haleluya. Hamba ini tidak punya daya apa-apa kalau tidak disentuh oleh Roh Tuhan. Jadi tolong Rohmu Tuhan untuk menolong hamba menyampaikan apa yang memang harus, yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami semua pada sore hari ini. Tolong kami semua untuk memiliki hati yang terbuka agar firman-Mu bekerja, sehingga apa yang kami terima bukan hanya informasi, pengetahuan, tapi apa yang kami terima sesungguhnya merupakan transformasi bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin, haleluya. Sebelum duduk, tepuk pundak sebelahnya, terus bilang, kamu itu warga kerajaan sorga. Ya. Terus jangan sampai yang di sebelahnya bilang ember. Saya ke bawah saja ya, terlalu jauh. Jadi, kalau saudara, kalau kalian sadar bahwa kalian adalah warga kerajaan sorga, kalian harusnya tahu sebagai warga kerajaan sorga kalian punya privilege apa. Ya toh? Orang pengen sekali jadi warga negara Amerika. Pengen sekali dapat, sekurang-kurangnya dapat inilah, green card. Pengen dapat green card. Kenapa? Karena kalau dapat kewarganegaraan Amerika, ada privilege yang bisa didapatkan. Gitu. Beberapa hal lah. Orang pengen jadi warga negara begitu. Pemain-pemain sepak bolanya Indonesia yang naturalisasi.
Kan dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia karena apa? Ada privilege yang mereka buru kan, apa itu? Memperkuat tim nasional Indonesia. Ya toh? Ya semua begitulah. Almarhum penyanyi legendaris Amerika yang mungkin kalian, umur-umur kalian sudah tidak tahu ya. Saya juga sebenarnya enggak tahu sih, saya juga sebaya kalian, jadi agak kurang tahu. Siap. Ada legenda penyanyi Amerika namanya Tina Turner. Tina Turner juga itu, dia orang Amerika, tapi kemudian dia apply jadi warga negara Swiss. Karena ada privilege yang dia bisa dapat sebagai warga negara Swiss, yaitu pajaknya tidak tinggi. Makanya pindah ke sana. Jadi apa yang dia dapat dari keartisannya tidak terlalu banyak terkuras. Karena pajak di Swiss ternyata lebih ramah. Semua orang itu jadi warga karena tahu privilege-nya apa. Itu. Mungkin kalian tidak bisa pilih begitu karena kalian sudah lahir warga negara Indonesia. Atau contoh begini, kalian lahir sudah jadi orang Makassar. Warganya Makassar, warganya kota Makassar. Karena lahir besar di Makassar. Tapi coba tanya sama orang yang tadinya tidak di Makassar tapi akhirnya kejeblos di sini. Contohnya teman saya nih, Jojo. Jojo kan bukan dari sini. Jojo ini sudah kemana-mana lah. Mau lihat mukanya. Oh, Jojo, kasih tunjuk mukamu dulu. Nah, ini Jojo. Siap. Ini bukan kasih tunjuk muka karena open PO, bukan. Jojo ini sudah kemana-mana lah. Jojo, dia pernah di Papua, pernah di Manokwari tepatnya, pernah di Batam, pernah di Jakarta, sekarang ada di Makassar. Dia datang ke Makassar karena apa? Ya ada sesuatu lah yang dia lihat, yang dia bisa dapat di Makassar, yang dia tidak dapat di tempat-tempat sebelumnya. Kan begitu. Atau saya perkecil lagi lah ininya. Saya perkecil lagi, saudara masuk ke kampus. Pilihan saudara masuk ke sebuah kampus karena apa? Ya karena saudara merasa di kampus itu kayaknya ya saya lebih inilah, ada yang bisa saya memungkinkan untuk apa yang saya pengen capai, dicapai. Atau ramah biayanya, gitu, ramah di kantong orang tua biayanya. Saudara cari kerja, begitu juga. Karena saudara berpikir, wah di tempat pekerjaan saya ada privilege-nya. Semua itu karena begitu. Nah sekarang ini, kalau saya sebut saudara warga kerajaan sorga, itu berarti saudara punya privilege dalam kerajaan sorga tersebut. Saudara punya hak-hak khusus dalam kerajaan tersebut. Harusnya punya. Harus tahu dulu. Nah kecelakaannya kita itu begini. Kita ini kita ini terkapar kalah bukan karena tidak memiliki apa-apa. Tapi karena tidak tahu apa yang kita miliki. Saya ulang lagi. Kita ini terkapar kalah dalam kehidupan. Terbanyak penyebabnya bukan karena tidak memiliki apa-apa. Tapi karena tidak tahu apa-apa tentang apa yang kita punya. Aduh gawat sekali tuh. Tidak tahu apa-apa tentang apa yang kita punya. Tanya sama kiri kanannya, kau tahu apa yang kau punya? Tanya kiri kanannya. Kau tahu apa yang kau punya? Tahu? Kalau yang di sebelahnya senyum-senyum, langsung kamu balas juga. Sama saya juga tidak tahu. Ya. Kita punya kekalahan itu bukan karena tidak punya apa-apa loh saudara. Tapi karena tidak tahu apa-apa. Tentang apa yang kita miliki. Itu sama seperti cerita ilustrasi yang legendaris lah. Mungkin kalian sudah pernah dengar. Ada anak burung Raja Wali yang telurnya itu tercecer waktu dia masih dalam telur. Kemudian yang jatuh di kandang ayam. Jadi ayam yang besarkan. Sampai kemudian dia jadi besar. Dia lahir dan berpikir bahwa dia ayam. Jadi tiba-tiba dia punya badan besar sendiri. Saudara-saudaranya tetap begitu-begitu saja. Jadi dia bilang, wah saya besar sendiri. Mamanya juga bilang, mamanya dalam tanda kutip. Mamanya juga bilang gini, iya nak memang kamu berbeda. Telur kamu aja beda. Waktu kamu keluar dari telurmu juga beda nak. Beda sama yang saudara-saudaramu. Oh begitu ya, tiba-tiba dia tambah besar.
Terus dia lihat saudara-saudaranya lah yang terbang cuma ya tahu lah ya kalau ayam terbang ya spektakuler sekali itu kalau bisa 5 meter. Ini kan ayam terbangnya mendaratnya terlalu cepat. Di udara tidak terlalu lama. Lalu si Raja Wali juga bilang gini, Mama, saya juga begitu ya. Iya kan kamu seperti saudara-saudaramu ayam. Jadi kamu juga terbangnya begitu. Jadi Raja Wali ini kemudian berakhir sebagai Raja Wali yang tidak tahu terbang. Sebelum dia mati, dia melihat ada burung yang persis seperti dia modelnya yang lagi melintas di udara. Lalu dia lihat dan dia bilang gini, seandainya saya bisa seperti itu ya, bisa terbang. Seandainya saya juga jadi temannya, saya akan korek dia dan bilang gini, bisa, kamu aja yang bodoh. Kamu nggak tahu kamu siapa. Masalahnya ada banyak anak-anak Kristen yang dia cuma tahu dia itu cuma Kristen. Tapi dia enggak paham kalau dia itu warga kerajaan Allah. Yang dikatakan dalam kitab Ibrani sebagai kerajaan, Ibrani pasal 12 bilang, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Wih, kamu itu warga dari sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oke, kita lihatlah privilege apa yang kamu dapat. Nah kalau mau lihat harus lihat dari awal. Harus lihat dari awal dulu toh. Lihat dari Kejadian pasal 1. Saya lebih banyak bercerita lah sama saudara. Karena kadang-kadang kalau kita cerita lebih dimengerti daripada khotbah. Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1. Kita tidak baca ayat spesifik. Tapi saya akan menuntun saudara untuk menemukan kata yang paling banyak ditulis dalam Kejadian pasal 1. Apa itu? Berfirmanlah Allah. Sama-sama bilang berfirmanlah Allah. Ulang lebih keras lagi. Berfirmanlah Allah. Berfirman. Nah, tahukah saudara bahwa langit dan bumi serta seluruh jagat raya ini, itu semua diciptakan karena firman. Firman yang ciptakan, tidak ada lain. Tidak dikatakan bahwa Allah dia rancang dulu, dia gambar-gambar dulu. Seperti layaknya arsitek gitu ya. Dia rancang dulu, dia ini. Enggak. Alkitab cuma tulis begini. Tuhan berfirman, semuanya jadi. Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Oke. Apa privilege-nya warga kerajaan Allah? Warga kerajaan Allah itu punya firman. Apa itu firman? Firman itu adalah otorisasi multidimensi yang mampu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Itu ada dalam kamu. Itu otoritasmu. Semua warga kerajaan sorga punya itu. Tapi saya kak, tapi. Kau punya tapi itu. Itu yang bikin kamu akhirnya kalah dalam kehidupan. Kamu punya firman. Kamu punya firman. Nah, lihat ini firman. Firman itu menjadikan yang tidak ada jadi ada. Coba buka Ibrani 11. Kita ke Ibrani 11 dulu. Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Apa yang saudara lihat sekarang ini, itu terjadi dari apa yang saudara tidak lihat. Dan apa yang saudara tidak lihat? Firman. Sekalipun dia tidak kelihatan, tapi dia punya power, dia punya otoritas, dia punya kekuatan, dia punya kuasa untuk melakukan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Halo? Masih percaya gini kah? Jangan sudah percaya. Firman saudara punya firman. Loh coba saudara bayangkan ya. Tidak usah saya kasih contoh saudara datang hari Minggu gereja, tidak usah. Setiap kali saudara buka Alkitab saudara, saudara membaca firman tersebut. Ketika saudara membaca itu, maka di situ tertransferlah apa? Otoritas
untuk menjadikan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Otoritas untuk menjalani kehidupan yang menantang kemustahilan. Itu firman. Itu firman. Itu firman. Oh, saudara kayaknya agak bergumul. Oke, saya kasih contoh. Satu kali saya ada di bandara. Saya ada di bandara mau terbang ke Gorontalo. Jadi ada pelayanan di Gorontalo. Wah, naik pesawatnya sih keren. Pesawatnya Garuda. Wah, keren toh. Orang punya asumsi, kalau naik Garuda berarti dia orang ada uang. Ya. Tapi pada saat itu waktu saya mau terbang, di dompet saya cuma ada uang 6.000. Dan saya ada dalam keadaan yang sangat lapar. Nah, di bandara uang 6.000 udah ada harganya. Kok mau beli apa uang 6.000? Nggak ada, kok nggak bisa beli apa-apa. Lalu kemudian saya cuma bilang begini saja sama Tuhan. Saya cuma bilang begini. Tuhan, lapar. Cuma ngomong begitu saja. Tuhan lapar. Baru habis itu apakah tiba-tiba langsung ada makanan? Enggak. Nah, saya bilang Tuhan lapar. Habis itu apa? Saya punya proma. Karena yang ada di saya cuma proma. Promanya juga tidak berubah jadi ayam Kentucky, tapi memang dia proma saja. Jadi saya makan proma. Selama saya makan proma, tiba-tiba ada teman saya yang mau terbang ke Kendari. Jadi kita satu sama-sama. Dia juga naik Garuda tapi dia Garuda Kendari. Dia lihat saya, dia bilang, bro. Dan dia bawa bungkusan ayam awe. Wih, luar biasa. Ini kalau kita pendeta-pendeta kan kita jago sekali langsung skenario toh. Jadi kita langsung pikir begini, ini nih penyelamatan dari Tuhan ini. Pasti ini skenarionya sebentar. Dia datang sama saya baru dia bilang gini, sama kita makan sama-sama. Sudah pikir begitu. Wih, semakin berpikir karena apa? Waktu dia ketemu saya dia bilang begini, aduh bro, tunggu sebentar kau pegangkan dulu ini bungkusan. Saya pergi dulu sebentar ke situ. Oh iya. Saya langsung dalam pikiran saya begini, ini kalau saya pegang ini sedikit lagi pesawat sudah dipanggil saya. Panggilan pertama. Nah pasti dia akan begini. Oh bro, ambil mie itu, bawa mie. Biasa, kita suka berskenario tuh. Kayak enggak pernah saja. Iya, kita berskenario. Wah, saya sudah pegang-pegang itu awe, saya sudah cium-cium. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sadap. Wah, tiba-tiba ini teman datang. Aduh bro, saya dengar kau sudah dipanggil di iyo. Panggilan pertama Cici. Hibur diri toh supaya ada harapan. Baru Ji panggilan pertama. Langsung habis itu. Oh iya bro, mana bungkusannya sini? Ide ambil bungkusannya. Gagal skenarionya. Oke bro, selamat jalan. Jadi saya pikir, ya salah. Jadi saya jalan. Sementara saya jalan ke pesawat itu saya cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan kau tahu keadaanku, kau pasti pelihara saya. Cuma masalah begini Ji lagi. Tuh. Saya cuma berpikir kalau saya sudah naik pesawat ya paling tidak ada makanan kecil-kecil atau apa toh. Jadi saya pikir oh enggak apa-apa. Saya enggak mempersoalkan mie lagi itu soal saya punya lapar saya enggak mempersoalkan. Saya jalan aja. Tiba-tiba dari belakang itu tiba-tiba masuk begini. Seret. Enggak di sini sih, di sini. Saya balik, bro yang tadi yang pegang awe. Bro, uang beli gula-gula ke apa. Saya juga tidak terlalu peduli. Saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur. Cuma saya pikir ya memang gula-gula. Gitu. Waktu sudah take off, kemudian lampu tanda kenakan seat belt itu dimatikan. Ya tiba-tiba saya tidak sengaja teraba lah itu kantong saya. Oh iya tahu adik, kasih pindah dulu. Begitu kasih pindah begini,
ih tebal. Tebal. Saya langsung, terus saya buka misalnya lihat begini. Iya saya hitung. Weh kalau beli gula-gula mabok saudara. Apalagi beli ayam awe juga, aduh pokoknya muntah-muntah. Maksudnya saya enggak bisa sebutkan nominalnya, tapi kira-kira begitulah. Muntah lah kalau beli ayam awe. Mungkin beli ayamnya itu buat 1 minggu kapan kah. Pokoknya saya di pesawat itu menangis. Terus Tuhan Roh Kudus cuma bilang begini sama saya. Kamu masih percaya kekuatan firman? Firman. Amin. Masih percaya gitu, kekuatan firman. Saya bisa punya kesaksian banyak soal ini, tapi saya mau bilang pada saudara, ini privilege saudara sebagai warga kerajaan. Firman. Baca semua kisah-kisah di Alkitab. Oke, Yosua 1 ayat 8. Nggak usah buka, percaya ada. Yosua 1 ayat 8 bilang gini, bahwa apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini. Nah, bagaimana saudara bisa memperkatakannya? Muncul kata selanjutnya. Tetapi renung. Renungkanlah itu. Apa itu renung? Berpikir ulang-ulang, dipikir ulang-ulang. Renungkanlah itu siang dan malam. Maka apa? Kamu akan berhasil dalam perjalananmu dan beruntung. Itu beruntung, itu kata mahal. Kalau berhasil, orang juga yang tidak percaya Yesus bisa berhasil. Iya toh? Selama kamu rajin, biar kamu komunis mungkin ya. Selama kamu rajin, kamu punya kemungkinan untuk berhasil. Iya. Tapi begini, Alkitab untung tidak berhenti di kata berhasil. Karena dia bilang gini, kamu beruntung. Apa itu beruntung? Setelah saya cek itu kata beruntung itu datang dari kata ini sebenarnya. Favor. Apa itu favor? Perkenanan Tuhan. Apakah itu perkenanan Tuhan? Mungkin saudara juga rasa, tingginya itu bahasa. Apa itu perkenanan Tuhan? Perkenanan Tuhan itu sebenarnya begini. Perkenanan Tuhan itu begini. Kamu pernah dengar kairos? Pernah dengar kairos? Apa itu kairos? Yang pernah dengar? Kairos. Kita selalu salah tentang kairos ini. Karena kita selalu berpikir kairos itu adalah waktu Tuhan. Padahal itu tidak lengkap definisi itu. Apa itu kairos? Kairos ini yang melahirkan favor. Kairos itu adalah ini. Ketika waktu Tuhan bertemu dengan waktunya manusia. Ketika waktu kekekalan bertemu dengan waktu yang fana. Pertemuan dua waktu ini, dua zona waktu ini, itulah yang dibilang perkenanan. Berarti kalau kamu merenungkan firman, waktumu yang fana ini mempunyai kemungkinan yang sangat lebar untuk bertemu dengan waktu ilahi. Paham ini? Kamu selalu ketemu dengan waktunya Tuhan. Kita kan selalu berpikir tentang waktu Tuhan itu waktu kematian tuh. Makanya itu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Konotasinya selalu ke apa? Ke hal yang menyedihkan kan? Padahal waktu Tuhan itu adalah pertemuan kehendak Tuhan dengan waktunya kita yang sangat terbatas ini. Ketemu, jadi itu yang namanya beruntung. Kamu tahu itu keberuntungan? Keberuntungan itu sesuatu yang tidak dikejar, itu datang. Kalau berhasil kan itu ada effortmu. Iya toh? Ada kau punya usaha itu kalau kau mau berhasil. Makanya saya bilang biar kau komunis, asal kau rajin ada kemungkinan mau berhasil. Tapi yang namanya beruntung, enggak begitu. Beruntung itu pekerjaan ilahi bos. Iya kan? Itu beruntung pekerjaan ilahi. Kamu tidak bisa mengupayakan keberuntungan. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang dapat mengupayakan keberuntungan. Hanya oleh karena kamu merenungkan firman Tuhan.
maka waktu Allah itu bertemu bersinergi dengan waktumu, kamu beruntung. Betapa beruntungnya manusia yang waktunya yang fana itu selalu bertemu dengan kehendaknya Tuhan, waktunya Tuhan. Wih, luar biasa. Kamu pernah dengar cerita orang yang berusaha cari jodoh tapi dapat jodoh yang terbaik? Ya kan? Lihat itu ceritanya Jessica Mila. Pura-pura tidak dengar. Iya toh, Jessica Mila artis, dia cantik, dia gampang dapat yang dia pengen. Tapi waktu dia komit bilang Tuhan, beda. Saudara bisa lihatlah banyak kesaksian. Tapi yang saya mau bilang pada saudara, keberuntungan tidak diupayakan. Keberuntungan datang karena merenungkan firman. Itu favor. Oke, jadi apa yang kamu punya? Privilege yang kamu punya? Otoritas firman. Sama-sama katakan otoritas firman. Baru yang kedua. Setelah firman dilepaskan, semua jadi. Waktu semua jadi, kemudian Tuhan bilang begini, ayat 26. Kejadian pasal 1. Baiklah kita menjadikan manusia. Menurut apa? Menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa. Nah ini yang kedua. Apa privilege kedua dari menjadi warga kerajaan sorga? Kamu itu serupa dengan Tuhan. Cukup pegang mukamu. Serupa Tuhan ini kau, jangan kau main. Tapi PC hidungku, enggak peduli, serupa. Alkitab bilang loh, coba baca itu 26 dibilang. Tuhan itu merencanakan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dirinya. Jadi sebenarnya orang yang menghina sesamanya menghina penciptanya. Makanya kamu yang dihina, tidak usah terlalu sedih. Karena bukan kamu sendiri yang sedih. Tuhan pasti sedih. Nah kalau itu sudah jadi urusan Tuhan, sudah beda urusannya. Iya toh? Makanya saya mengerti kenapa Tuhan membela orang-orang yang tertindas. Kenapa? Karena dalam orang-orang tertindas itu ada keserupaannya. Ada gambarnya. Saudara tidak mungkin ditinggalkan Tuhan. Ada gambarnya di kau. Kamu punya gambarnya, kamu punya keserupaannya. Pertama kamu sudah punya firmannya toh, sudah punya otoritasnya. Yang kedua kamu punya apa? Kamu punya keserupaannya, gambarnya kamu punya. Kurang apa saudara? Kurang tahu, itu saja sebenarnya. Punya gambarnya Allah. Yakobus pasal 1 kan bilang begini. Nah, coba kita buka dulu itu Yakobus pasal 1. Begini nih kalau orang tidak merenungkan firman. Kalau orang tidak merenungkan firman itu akibatnya fatal. Nah coba buka Yakobus pasal 1. Ayat 23 mulai. Ayat 22 mulai ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kamu kalau dengar firman saja, atau cuma baca Alkitab saja, tetapi tidak merenungkan dan tidak melakukan otoritas yang kamu punya itu, kamu dengan gampang melupakan rupamu. Itu Alkitab bilang. Kamu itu katanya kalau dengar firman seperti bercermin. Kita kan kalau dengar khotbah itu kita seperti bercermin. Kita kalau baca Alkitab kita seperti bercermin. Tapi kalau kita tidak menghidupi firman itu, setelah kita taruh kita punya Alkitab, kita jadi lupa rupanya kita kayak apa. Ini masalahnya kita. Masalahnya kita adalah kita cuma pikir firman itu informasi. Padahal tidak. Firman itu adalah sesuatu yang mengubahkan. Firman itu otorisasi hidupmu loh.
Kuasa yang ditaruh Tuhan buat hidupmu, itu firman. Nah kalau kamu kurang bergaul dengan firman, rupamu kamu lupa. Makanya kita gampang sakit hati tuh. Baru dibilang sedikit, dasar leleng. Wih, namun mau masuk gereja, kena mental kayak ini, Ces. Dibilangin kak leleng terus, cengeng sekali. Baru dibilang, ide deh, dan cocoknya kau pakai baju begitu ke gereja. Dan model sekali, baru ibadah yud lagi, besoknya namun datang ibadah yud, kenapa? Kena mental ke Ces. Gampang sekali kena mental. Itu ada satu tetanggaku itu di rumahnya Mace itu bilang begini, aduh anak-anak sekarang apa itu bahasanya Pak itu mental, apa itu mental, kenapa? Iyo, sedikit-sedikit dia bilang, nak mental tak, apa itu mental ke sebenarnya? Dede, langsung saya terangkan itu, iyo begini. Dede, cengin nadi, kita dulu biar mi dikatai apa, biar mi dibilangi kita dong apa, tidak apa kita. Itu, dede dulu kasihan. Sampai dicambok, di apa, nada tentunya ke sekolah. Sekarang kita cuma dikasih begini, saya, bodoh kamu. Langsung protes, tidak mau datang sekolah. Kenapa? Kena mental. Dede. Satu kali ada anak muda datang sama saya dan bilang begitu. Sekarang Kak, kita harus hati-hati, mental tak itu bisa rusak. Oh begitu iyo. Kita tahu jika toh kalau kena mental bagaimana? Oh yang saya tahu itu mental itu begini. Mental itu Kak, saya bilang terserah. Saya bilang kok terlalu, kita terlalu membesar-besarkan sesuatu yang tidak besar. Padahal yang kau punya itu besar. Apa itu? Keserupaan dengan Dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kasihan. Baru kita sedikit-sedikit, kena ke mental. Mental lalu kok. Aneh-aneh. Hidup memang aneh. Sudah? Keserupaan. Baru karena kamu serupa, baru dia bilang gini. Supaya mereka berkuasa. Supaya mereka berkuasa. Ternyata karena sadar serupa, sadar kuasa. Kamu kan semua tahu firman. Paling tidak minimal sudah pernah dengar firman. Tapi kenapa firman tidak menjelma menjadi otoritas dalam kehidupanmu? Ya sederhana. Karena kamu apa? Karena kamu tidak sadar rupa. Kalau kamu sadar rupa, kamu sadar otoritas. Sudah? Firman, keserupaan, kuasa, otoritas. Firman, keserupaan, otoritas. Langsung Tuhan ciptakan manusia. Setelah Tuhan ciptakan manusia, Alkitab bilang begini loh. Alkitab itu kasih tahu bahwa waktu Tuhan ciptakan alam semesta ini, setiap hari itu selalu Tuhan akhiri dengan kata ini. Jadilah demikian. Maka Tuhan melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Demikianlah hari pertama. Maka Tuhan melihat semuanya itu baik. Jadilah hari kedua. Maka Tuhan melihat semuanya baik. Jadilah hari ketiga. Pokoknya semua hari itu disegel dengan pernyataan ini. Tuhan melihat semuanya itu baik. Tapi setelah Tuhan menciptakan manusia. Coba baca itu. Habis Tuhan menciptakan manusia, Kejadian pasal 1 itu dibilang apa? Habis itu dibilang apa? Allah memberkati mereka. Nah ini hal yang keempat. Apa privilege saudara sebagai warga kerajaan surga? Berkat. Berkat itu bukan akibat. Berkat itu penyebab.
Kita selalu bilang begini, tahu wah dibeli kami tahu motor Vasio. Itu kita wah diberkati kita wah karena ada motor barunya. Bukan itu. Berkat itu penyebab. Kenapa kamu memiliki, mendapatkan segala sesuatu. Itu berkat. Karena ayat 28 dibilang begini. Setelah Tuhan berkata untuk menciptakan manusia. Langsung Tuhan bilang, Allah memberkati mereka. Berkat datang terlebih dahulu. Berkat datang terlebih dahulu. Jadi apa? Privilege warga kerajaan sorga buat kalian. Kalian orang-orang yang apa? Diberkati. Makanya semua orang Kristen harusnya punya destiny kehidupan adalah menjadi berkat bagi siapa saja. Tidak boleh ada yang halangi itu buat saudara. Karena saudara tidak pernah dihalangi untuk terima berkat. Saudara tidak pernah dihalangi. Tidak ada halangan untuk menerima berkat. Yang ada adalah halangan untuk memberkati orang. Kita selalu berpikir kita kurang diberkati, makanya kita kurang jadi berkat. Padahal kita sudah diberkati. Sudah, bukan belum, bukan akan. Sudah. Saudara sudah diberkati. Masalah saudara adalah bukan terima berkat, tetapi kurang memberkati. Kurang jadi berkat. Karena apa? Karena saudara tidak percaya kalau saudara sudah menerima berkat. Saudara sudah diberkati. Sudah. Saudara sudah diberkati. Sudah diberkati. Amin. Coba tahu kiri kanannya, kok sudah diberkati ya? Sudah diberkati. Habis itu yang dengar begitu balas lagi sebelahnya bilang begini, makanya jadi kau berkat. Amin. Aduh. Ah, itu yang keempat. Baru yang kelima, ini yang tadi saya tunda katakan. Langsung Tuhan bilang gini. Ayat 31, Kejadian 1. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah hari ke-6. Jadi hari ke-6 waktu dia ciptakan manusia, itu tidak dibilang lagi begini. Maka Tuhan melihat semuanya baik, tidak. Hari ke-6 Tuhan bilang begini. Maka Tuhan berkata semuanya itu sungguh amat baik. Mari saya kasih tahu, privilege kelima sebagai warga kerajaan sorga. Bahwa Anda itu, environment Anda itu sungguh amat baik. Amin. Hey, kamu punya environment itu, Tuhan sudah sediakan ini, environmentnya warga kerajaan sorga itu adalah ini. Sungguh amat baik. Bukan cuma baik saudara, sungguh amat baik. Saya akhiri di sini untuk menyadarkan pada saudara. Ini kata-kata penutup saya. Saya akhiri begini. Kalau sungguh amat baik itu berarti apa? Itu sudah lebih dari yang terbaik. Bahkan kata yang terbaik pun itu tidak dapat menggambarkan dengan utuh. Sungguh amat baik itu. Itu ekspresi yang begitu luar biasa dalam. Bahwa Tuhan melihat bahwa hari ke-6 ini betul-betul sudah yang paling bagus dari yang pernah saya buat selama saya jadi Tuhan, sudah hari ke-6 ini. Itu istilahnya Tuhan mau bilang begitu. Selama saya bekerja, selama saya mengeksplorasi kuasa, melepaskan kuasa saya ini, hari ke-6 ini akan saya ingat sebagai kejadian yang paling amat sangat baik. Sangat baik. Berarti memang manusia itu dikelilingi kebaikan. Halo? Anda itu dikelilingi kebaikan. Itu environment saudara. Tapi Pak, saya ini lahir dari keluarga yang tidak bagus. Keluargaku pecah-pecah. Bapakku begini, mamaku begitu, saudaraku begini. Tidak baguslah keluargaku Pak. Oke, itu keluarga jasmanimu. Tapi ingat, waktu kamu beriman kepada Yesus Kristus, kamu itu menurut 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan kamu sudah pindah dari gelap kepada terang yang ajaib. Di terang yang ajaib itu, environment hidupmu itu, lingkungan hidupmu itu berubah. Sudah bukan lagi itu. Environmentmu itu sudah begini. Sungguh amat baik.
Mari temukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Ini saya tutup dengan bilang begini. Saya tadi bilang saya tutup ya. Ini betul-betul. Saya tutup dan bilang. Saudara sadar tidak? Setiap kali saudara keluar naik motor. Tentunya agak kurang keren saudara. Karena bukan kecelakaan tapi kecelakaan tunggal. Nah itu kan bahasa bagusnya kan kecelakaan tunggal. Tapi sebenarnya bahasa sederhananya itu mau bilang gini, tolo-tolo gitu ya. Maksudnya jatuh tolo-tolo begitu. Jatuh bodoh-bodoh begitu ya. Jatuh. Waktu jatuh itu. Saya itu sempat mengeluh sama Tuhan, saya bilang gini, aduh Tuhan kenapa kok tidak, saya harusnya salah tapi kenapa kok tidak arahkan saya. Nah, saya sempat begitu, saya sempat bilang Tuhan kenapa kok tidak arahkan, saya punya motor begini-begini. Untung anak-anakku tidak apa-apa, kan saya lagi bonceng anak-anakku 2. Saya bilang aduh Tuhan begini-begini, aduh saya punya kaki, sampai sekarang sih saya masih rasa efeknya. Saya punya kaki sudah yang kiri ini agak sulit menekuk gitu, agak sulit. Jadi saya bilang aduh begini. Terus Tuhan ingatkan saya, selama kamu naik motor, berapa kali kamu celaka? Oh iya ya, itu pun celakanya juga bukan celaka-celaka bagaimana. Saya lihat pertolongan Tuhan lah, jadi saya pikir begini, iya ya, kita ini sebenarnya dikelilingi dengan kebaikan Tuhan loh. Coba saudara pikir, kita baru lewati pandemi, saya lihat masih ada yang pakai masker. Tapi kita baru lewat, kita ya walaupun dibilang COVID itu kan akan tetap ada. Gitu. Sama kayak TBC dulu jadi pandemi dan sekarang TBC juga tetap ada. Gitu. Dia akan tetap ada, cuma memang sudah tidak seperti dulu. Tapi yang saya mau bilang sama saudara begini, lihat saja 2 tahun kita lewati ini. Gitu. Agak miskin sih memang. Karena ekonomi tidak bagus apa. Mungkin ada yang kehilangan keluarga, saya kehilangan keluarga. Tapi kita ada hari ini. Ku ada sebab anugerahmu. Wah itu lagu langsung jadi luar biasa. Cuma karena kita menyadari begini, iya tahu wah. Berapa banyak dari kebaikan Tuhan yang kita sudah dapatkan. Tak layak rasanya kita mengeluh hanya karena 1 atau 2 hal. Tapi kita harus sadar begini, environment kita itu. Tuhan sudah tetapkan, sungguh amat baik. Jadi kasih tahu sama kiri kanannya. Sungguh amat baik itu di sekeliling hidupmu. Kasih tahu. Sungguh amat baik itu sekeliling hidupmu. Kau sudah dengar mereka bilang begitu toh? Kau balik tanya sama dia. Kau yakin Ji begitu? Tuhan Yesus berkati kita. Sampai kapanpun kita hidup. Sampai keturunan kita yang ke-14. 20 sampai yang beribu-ribu, Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Saya selesai, mari kita datang pada Tuhan. Saudara tutup mata saudara, saya mau berdoa buat saudara.
untuk merenungkan firman. Bangkitkan kesukaan bagi mereka untuk melihat bahwa ternyata Tuhan itu begitu baik atas kehidupan mereka. Bangkitkan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. 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 Kami berdoa kalaupun ada kekecewaan yang sedang ada dalam kehidupan anak-anakmu saat ini. Yang membuat mereka tidak dapat melihat apa yang menjadi, apa yang mereka miliki di dalam kerajaan sorga sebagai warga kerajaan sorga. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong kehidupan mereka. Engkau tolong kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba berdoa sekali lagi, bawalah mereka untuk lebih dalam dengan Engkau. Bawalah mereka untuk mengenal Engkau. Bahwa Engkau bukan hanya Tuhan ya dari sebuah agama tertentu, tidak. Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Engkau adalah Tuhan yang ingin dikenal dan ingin mengenal umatnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Biarlah firman ini mendarat di hati kami ya Tuhan. Memulihkan kami, menyegarkan kami, menguatkan kami untuk selanjutnya dapat berjalan dan menemukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, berkat-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tiada pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Oh, oh,
oh, oh, oh, tak berkesudahan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih atas persembahan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai mengakhiri ibadah, mungkin ada pengumuman. Saya persilakan kepada Pastor. Shalom. Yang berkati dengan firman Tuhan dan puji-pujian, selamatkan tanganmu. Haleluya. Jadi kalau Pak Albert ini casingnya aja yang kayak begini, tapi ini jiwanya masih muda. Tepuk tangan dulu buat Pak Pendeta. Jadi segenap pengurus GoalCC mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Albert karena sore hari ini bisa bersama-sama dengan kita. Jadi sebenarnya harusnya saya yang khotbah, cuman karena sesuatu lain hal, ini nafas juga masih tersengah-engah dan perut masih terputar, jadi saya tidak bisa khotbah. Jadi saya minta ganti sama pastor. Beliau ini untungnya standby always buat GoalCC. Makanya tepuk tangan sekali lagi. Yes. Nah yang kedua saya mau ngomong gini. Tadi kita punya privilege bahwa kalau permasalahannya bukan kita nggak diberkatin, tapi kita sudah diberkatin. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah saya mau gini teman-teman, mulai sekarang kalau engkau diberkati datang di tempat ini, engkau bawa teman-temanmu yang lain supaya mereka juga diberkati. Setuju? Hello? Ajak teman-temanmu, kalau engkau sudah diberkati dengan pujian penyembahan, dengan firman Tuhan, ajak temanmu supaya mereka juga diberkati. Oke? Setuju? Mari kita bawa gerakan, bawa satu teman. Kita penuhi tempat ini dengan anak muda. Supaya anak muda di tempat ini semuanya nanti jadi orang sukses. Jadi orang yang benar-benar dipakai Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, amin? Amin. Yes, begitu. Pokoknya bawa satu teman, mulai minggu depan. Nah berikutnya lagi, saya minta maaf saya pakai sendal ya. Karena kondisi tidak memungkinkan kalau saya pakai sepatu keluar masuk toilet. Nah yang berikutnya, saya mohon maaf karena hari ini seharusnya kita main mini games, cuman karena kondisi saya lagi sakit seperti ini jadi saya belum bisa bermain. Tapi minggu depan kita akan bermain mini games tentunya dengan games-games yang menarik. Kalau hari ini mungkin kita skip dulu, nanti kita langsung saja ke bawah ya. Tim dapur sudah menyiapkan untuk kita semua dan puji Tuhan kita harus tepuk tangan buat tim dapur. Tepuk tangan dulu buat tim dapur. Ya. Di sini. Nah saya sekali lagi saya mau kasih tahu kepada teman-teman, ayo kita terus mendekat sama Tuhan karena hari-hari ini jahat. Ya. Dan kita mau saat kita dekat sama Tuhan, kita sudah punya banyak privilege, kita manfaatkan privilege yang Tuhan kasih kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Tuhan mati buat kita, maka kita juga harus berani mati buat Dia dan kita mau bangkit hidup untuk Dia juga. Amin. Yes. Paling itu saja dari saya kembalikan lagi. Silakan. Puji Tuhan, itulah pengumuman dari Bapak Pendeta di tempat ini. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to
whatever my path. Sing like never before, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing bless the Lord, oh my soul, oh my soul. To worship you, Jesus, sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Sekali lagi katakan bless the Lord, bless the Lord. Kepada Bapak Pendeta. Like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Kami bawa kota Makassar ke dalam tangan-Mu. Biarlah kota ini diberkati oleh Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kota ini. Kesejahteraan Tuhan terjadi atas kota ini. Diberkati wali kota kami, Bapak Dani Pomanto dan wakilnya Ibu Fatmawati Rusdi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar mereka menjalankan pemerintahan ini dengan hikmat, dengan kekuatan yang datang daripada Engkau. Kami memberkati provinsi kami Sulawesi Selatan. Memberkati gubernur kami Bapak Andi Sudirman Sulaiman ya Tuhan. Diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kami memberkati Indonesia. Tahun politik yang akan kami masuki tahun depan. Tuhan tolong bangsa kami supaya dapat memasuki dan melewatinya dengan baik. Aman ya Tuhan Yesus karena penyertaan Tuhan. Diberkati Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo dan wakilnya Kiai Haji Maruf Amin ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Diberkati semua gereja-gereja tubuh Kristus yang sedang beribadah pada hari ini ya Tuhan. Khususnya di kota ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini ya Tuhan. Khusus Tuhan untuk Goal CC ya Tuhan. Kami berdoa biar turun berkat-Mu atas anak-anak muda di tempat ini. Sehingga dari Goal CC Tuhan akan lahir generasi yang takut akan Tuhan. Tetapi juga mereka adalah generasi yang begitu haus akan Engkau ya Tuhan. Generasi yang melakukan dan menyelesaikan kehendak Bapa. Menangkap kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Generasi yang mengetahui apa yang mereka punya. Yang telah diberikan Tuhan atas mereka. Di dalam nama Yesus. Dipenuhilah tempat ini dengan anak-anak muda yang rindu untuk mengenal Engkau. Anak-anak muda yang akhirnya tahu kemana mereka harus datang. Kemana mereka harus pergi dalam kehidupan ini. Yaitu hanya mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapak. Berkati pergerakan dari Goal CC ini ya Tuhan. Agar mereka bergerak di dalam irama kerajaan sorga dalam nama Yesus. Khusus jemaat tempat ini GBI Okumene diberkati oleh Tuhan ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibu Gembala diberikan kesehatan, kekuatan ya Bapak dalam sorga. Terima kasih. Segenap pengurus jemaat diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya kami mau terima semua berkat-Mu ya Tuhan. Biar berkat yang datang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
turun dan memenuhi kehidupan kami semua. Sehingga sejauh mata kami memandang dalam kehidupan kami ini, yang kami temukan adalah kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja atas kehidupan kami. Penyertaan Tuhan yang tidak pernah menjadi lekang oleh waktu dalam kehidupan kami. Dan itu membuat pada akhirnya kami menjadi orang-orang yang melepaskan berkat kepada banyak orang. Dan semua orang akan menyebut kami sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan yang mereka sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Mari bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Berkarya-Mu Kau limpahkan bagiku. Kau berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Persetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku. Oh, 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 tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat, tak berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat dari hari-hariku. Berkat-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Selalu pegang erat tanganku.